Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmansyah Ramdhani dari kelompok 3 Manajemen 20G. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi linier dengan judul Penerapan Fungsi Linier pada Usaha Pasar Tradisional Pasar Minggu Jakarta. Kelompok 3 sendiri memiliki 10 anggota yang beratasnamakan 1. Aditya Hadi Sukarja, Karmansyah Ramdhani, Melinda Putri Ayu Lestari, Muhammad Dea Manarul Ridwan, Nuke Betarini, Reja Rahmatiura Dinata, Rifansyah Aditya Saputra, Siwi Anjani, Sujana, dan Sumar Abdullah Aziz. Sepuluh anggota tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Karmansyah Ramdhani bertugas sebagai narasi, Sumar Abdullah Aziz mencari kasus, Nuke Betarini penyusun dan menghitung nilai Q, Rifansyah Aditya Saputra menghitung nilai P, Muhammad Dea Manarul Ridwan mencari titik P, Aditya Hadi Sukarja bertugas sebagai kesimpulan, Reja Rahmatiura Dinata membuat kurva, Siwi Anjani memberikan saran, Melinda Putri Ayu Lestari mencari titik Q, dan Sujana sebagai editor. Tujuannya dibuat materi ini untuk menerapkan rumus fungsi linier pada bisnis pasar minggu Jakarta dan menguraikan tingkat permintaan pada pasar minggu dengan metode fungsi linier beserta kurva. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan atau soal beserta dengan penjelasannya. Untuk soal atau pertanyaan akan dibacakan oleh Sumar Abdullah Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumar Abdullah Aziz dari kelas manajemen 20G. Di sini saya sebagai menemukan kasus soal pada saat memasuki bulan Ramadan, kenaikan harga di pasar tradisional meningkat. Salah satunya pada cabai rawit merah yang bergerak dari 30.000 per kilogram. Jumlah cabai rawit yang diminta 150 kg. Ketika harga cabai rawit menaik menjadi 33.000 per kilogram, jumlah cabai rawit yang diminta menurun menjadi 100 kg. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana fungsi permintaan cabai rawit dan gambarkan kurvanya. Jawaban A. Fungsi permintaan diketahui P1 sama dengan 30.000, Q1 sama dengan 150 kg, P2 sama dengan 33.000, Q2 sama dengan 100 kg. Ditanyakan A. Fungsi permintaan, B. Gambar kurva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siwi Anjani. Jawaban dari fungsi permintaan yaitu P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q2 kurangi Q1. P dikurangi 30.000 sama dengan Q dikurangi 150 per 33.000 dikurangi 30.000 sama dengan 100 kurangi 150. P dikurangi 30.000 sama dengan Q kurangi 150 per 3.000 sama dengan negatif 50. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dea Manarul Ridwan. Min 50P ditambah 1.500.000 sama dengan 3.000 Q dikurang
450.000. Min 50P sama dengan 3.000 Ki dikurang 450.000 dikurang 1.500.000. Min 50P sama dengan 3.000 Ki dikurang 1.950.000. P sama dengan min 60 Ki ditambah 39.000. Min 50P ditambah 1.500.000 sama dengan 3.000 Ki dikurang 450.000. 3.000 Ki sama dengan min 50P ditambah 1.500.000 ditambah 450.000. 3.000 Ki sama dengan min 50P ditambah 1.950.000. Jadi Ki sama dengan min 1/60P ditambah 650. Maka dapat dimisalkan jika P sama dengan 0 dan Ki sama dengan 0. Ki sama dengan min 1/60P ditambah 650.000. Ki sama dengan min 1/60, 0 ditambah 650.000. Jadi Ki sama dengan 650.000. P sama dengan min 60 Ki ditambah 39.000. P sama dengan min 60/0 ditambah 39.000. Jadi nilai P sama dengan 39.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuke Betarini. Bisa terlihat pada kurva fungsi permintaan bahwa hubungan antar harga dengan kuantitas merupakan sebuah hubungan linier. Setiap hubungan linier pasti memiliki gradien, tapi khusus ketika berbicara tentang hubungan antara price dengan kuantitas, gradien di sini merepresentasikan harga per satu barang. Kemudian kita lihat pada kurva ketika jumlah barangnya 0 yang dibeli, maka harga barang yang dibeli pastilah 0. Kemudian ketika kita tanpa mengamati jumlah barang yang dibeli adalah 650, maka harga yang terjual adalah 39.000. Dari data ini kita dapat mengambil gradien atau mengambil jumlah harga barang per satu barang, yaitu dengan menggunakan rumus gradien linier yang sudah kita pelajari pada SMP atau SMA. Y2 nya kita anggap sebagai 39.000, Y1 kita anggap sebagai 0, X2 kita anggap sebagai X650, X1 kita anggap sebagai 0. Sehingga kita akan mendapat nilai gradien atau harga per satu barang adalah 650, 39.000. Sebenarnya kurva ini masih bisa kita lebarkan. Hanya saja karena keterbatasan tempat, kita hanya akan memaparkan sampai titik 650, 39.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Melinda Putri Ayu Lestari. Kesimpulannya adalah permintaan timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu, dan barang yang diminta pada umumnya berbeda-beda. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harga barang yang diminta. Artinya, jika harga barang cenderung naik, misal akibat inflasi, maka jumlah barang yang diminta akan cenderung berkurang. Sebaliknya, jika harga barang cenderung turun, maka jumlah barang yang diminta akan cenderung bertambah. Selanjutnya, saran akan dibacakan oleh Reja Rahmatwira Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja dari kelas G. Saya dari kelompok 3 matematika. Saya akan menjelaskan di sini saran. Pemerintah diminta segera memastikan dan melakukan pemetaan wilayah produksi pangan nasional. Hal ini dinilai agar masyarakat dapat melihat secara utuh apa saja yang menjadi kendala dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada beberapa barang kebutuhan pokok. Pemerintah harus memastikan kelancaran jalur distribusi dari petani di daerah produksi pangan hingga ke pasar tradisional. Untuk itu harus ada kerjasama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan atau Kemendag, hingga kepolisian. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi penimbunan, sebab aksi semacam inilah yang akhirnya menyudutkan pedagang pasar. Seakan-akan pedagang pasar yang melakukan aksi ambil untung dari situasi yang ada. Melakukan edukasi kepada konsumen terkait asumsi yang sering kali berkembang bahwa setiap kali menjelang hari besar keagamaan pasti barang-barang mahal. Itu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kendala akan disampaikan oleh Rifansah Aditya Saputra. Kendala saat mengerjakan tugas ialah mencari sumber data yang real dan permintaannya. Cukup sekian dari kelompok 3 manajemen 20G dengan materi fungsi linear dengan judul penerapan fungsi linear pada usaha pasar tradisional Pasar Minggu Jakarta. Sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.